Selamat hari Minggu adik-adik. Halo, shalom. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita hari ini mau ibadah Persekutuan Taruna. Mari kita siapkan dulu Alkitab kita. Kemudian adik-adik cari tempat yang buat adik-adik nyaman untuk beribadah. Kalau sudah, mari kita siapkan hati kita. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari kakak undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Taruna. Dari Gita Bakti 6, kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Bernyanyilah orang percaya. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena ketika pagi hari datang, kami masih boleh membuka mata kami masih boleh diberi kesehatan dan kekuatan. Dan saat ini kami boleh mengikuti ibadah secara online. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kali ini kita akan bermazmur. Nah, mazmur ini akan dibacakan oleh adik kita, teman-teman adik-adik semuanya, yaitu adik Ica. Pembacaan Mazmur terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang 67 hingga ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat yang pertama hingga ayat ke-8. Berbunyi demikian. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai.
sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Baik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 50A kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Sabdamu Abadi. Adik-adik sekalian, dalam ibadah minggu kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang kisah Paulus, Rasul Paulus yang begitu terkenal dalam pewartaan Injil Kristus, pewartaan kabar baik. Kita persiapkan kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Jika sudah terbuka, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tahtamu yang berkuasa atas dunia ini, kami menyembahmu sebagai umat manusia. Kami menyapamu sebagai umat pilihan Allah. Kini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat yang hanya berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan menyingkirkan segala gangguan. Biarkan kami perhatian hanya tertuju kepada pemberitaan firman Tuhan saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Amin. Jika Alkitab telah terbuka, kita membaca. Kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang demikian bunyinya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian,
kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi ini. Berbahagialah kita yang telah membaca, mendengar, terlebih menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Semua orang ketika menjadi juara, ini gambar begitu hiruk pikuk, rasa sukacita, bahkan kemeriahan yang nyata sekali ketika orang itu meraih kejuaraan atas keberhasilan yang diraihnya. Lalu kejuaraan itu, setiap siapapun yang juara, dia akan terkenal, akan menjadi tenar. Orang bisa meraih juara ketika orang-orang terkenal ketika keberhasilan seseorang tercapai akan menimbulkan kekaguman pada diri seseorang terhadap orang tersebut. Kekaguman itu tuh menimbulkan pujian. Jadi di situ kekaguman kita yang di bawahnya ini memuji yang lebih dari kita, pada umumnya begitu. Jadi tapi pada kenyataannya sering terjadi atau bisa jadi ya, keberhasilan seseorang ketika mendapat pujian, terlebih pujian yang berulang-ulang, pujian yang berlebih, dapat menimbulkan kesombongan diri. Tetapi mari kita simak dari kisah Rasul Paulus di sini. Dia sudah mendapatkan celaan, tekanan, bahkan dituduh sebagai rasul palsu karena menyebarkan hal-hal yang tidak berkenan bagi pihak lain. Lalu di sini dia pernah merasakan penindasan yang mendalam, tapi dia tetap bangga atas penindasan yang dialaminya. Jadi berkaitan dengan pujian tadi, keberhasilan pelayanannya, kalau kita buka dari isi kitab ya, Rasul Paulus itu sudah mewartakan atau paling tidak menulis surat kepada jemaat-jemaat di beberapa jemaat. Bisa dilihat dari kalau Perjanjian Baru di situ tertulis ya, surat Paulus kepada gitu ya. Di sini ada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon. Jadi sudah banyak tempat-tempat pelayanan Paulus. Tentu kalau dia berpelayanan sampai banyak, artinya dia sudah mencapai keberhasilan. Berarti pujian sudah dirasakan juga, sekalipun juga penindasan, celaan dan sebagainya. Tetapi di sini ada tertulis penekanannya ketika dia terhadap umat di Korintus. Di ayat yang pertama tertulis, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Jadi di sini ingin mengingatkan lagi, perlukah pujian itu membuat seseorang itu sombong? Pujian cukup menjadi kebanggaan bagi orang yang dipuji, tetapi tidak layak orang itu untuk menyombongkan dirinya, karena apapun yang dia miliki adalah berasal dari Allah, Sang Pemberi kehidupan. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua yang tertera di sebelah kiri layar,
disebut kamu dalam hal ini pelayan Tuhan di jemaat Korintus, perkataan Paulus ya, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya di sini bagaimana jemaat menjadi surat pujian. Alangkah senangnya ketika saya dipuji oleh atasan saya, petinggi saya, bahwa saya adalah surat pujian. Artinya saya adalah pelaksana kehendak atasan saya, patut dipuji karena perbuatan saya. Alangkah bangganya jemaat Korintus yang masih tetap berkenan dengan pelayanan Rasul Paulus. Lalu di sini juga disebut dikenal, artinya dia selain surat pujian, dia sama juga dengan surat Kristus yang terbuka di tengah-tengah masyarakat umum yang tidak semuanya tentu menyembah Allah. Jadi ini pujian kepada jemaat di Korintus oleh Paulus. Kemudian di sini bagaimana hidup pelayanannya? Pekerjaan pada umumnya pelayan itu kerja melelahkan, ya. Sering dipandang rendah, tetapi idealnya pelayan tidak mencari pujian. Kita sering lihat ya, makanan tersaji di meja dengan apinya, yang memberikan sambutan siapa? Sang tuan. Silahkan mencicipi hidangan yang sudah disediakan. Apakah sang tuan yang memasak? Apakah sang tuan yang belanja ke pasar gitu ya, yang mengolah? Semua oleh sang pelayan. Tapi pelayan yang bertanggung jawab, dia akan menuntaskan amanatnya agar tujuan sang tuan untuk menyiapkan contohnya hidangan seperti tadi itu tampil dengan baik di depan. Jadi kehidupan pelayan yang baik adalah mengedepankan kepentingan tuannya. Sekalipun itu kadang-kadang pelayan itu merasakan sakit, merasakan tekanan, merasakan celaan, tetapi pelayan yang baik akan terus melayani kepentingan tuannya. Lalu dilanjutkan di sini, kalau disebut dengan ayatnya di ayatnya yang kelima, 2 Korintus pasal 3 ayat kelima. Ini seolah-olah seperti kita biasa ingat perkataan ya, kita sering merasa diri kita itu terhadap sesuatu pekerjaan, kita sering begini, kalau bukan saya, pekerjaan ini tidak akan berhasil. Kalau bukan saya, ya, semua bisa bubar, bisa gagal. Kalau bukan saya, ya, kita lupa di balik saya ada pendukung, ada tim kerja, ada kru, ya. Misalnya di televisi ada penulis naskah, editor dan sebagainya. Misalnya di tempat kerja ada pihak orang yang bekerja di administrasi sampai yang di bagian tukang bersih-bersih, begitu ya. Tetapi kita sering melupakan itu semua. Ketika kita sudah mencapai keberhasilan, kita sering melupakan kalau bukan saya. Itu seperti yang tertera dalam ayat yang kelima tadi. Jadi di ayat kelima tadi kan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Jadi penekanannya, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kita semua mengiyakan pekerjaan itu, melaksanakan pekerjaan itu karena kita tahu itu adalah pekerjaan Allah. Dan di sini kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-16. Kalau tadi kalau bukan saya semuanya tidak berjalan, tidak akan berhasil. Tetapi di sini apa yang membuat orang itu bisa menjalankan pekerjaannya dengan tulus? Karena dia sudah merasakan kasih Allah itu nyata, seperti juga di jemaat Korintus. Bagaimana kalau disebut dari ayatnya yang ke-6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan yang dari suatu perjanjian baru. Di dalam kehidupan perjanjian baru
Di situ contoh Tuhan Yesus Kristus sendiri nyata dalam kehidupan sebagai pelayan. Bisa kita lihat di ayat yang kalau di kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 22, di situ di Markus 10 ayat 45. Jadi teladan kepelayanan Tuhan Yesus nyata sekali dalam kehidupan umat. Jadi sebelum kita membanggakan diri sebagai pelayan, Allah sang pemilik kehidupan sudah lebih dulu memberi contoh bagaimana melayani. Bagaimana Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Bagaimana dia yang harus menyentuh si kusta dan sebagainya, itu wujud pelayanan Yesus. Jadi sekarang ini ditekankan kepada jemaat di Korintus yang membuat sanggup pelayan-pelayan di sini karena melayani itu berasal dari roh. Jadi sesuatu yang berasal dari roh, dia akan hidup karena roh itu hidup. Gitu ya. Kalau kita membuat sesuatu, membuat kue, setelah itu sudah selesai. Tapi ketika sesuatu berasal dari roh, dia akan kekal, dia akan hidup. Bukan berarti kalau berbicara terus tidak. Berbicara itu, perkataan itu akan nyampe kepada yang mendengar dan akan memberikan inspirasi kepada yang mendengar atau menjadikan bergerak orang yang mendengar sesuai dengan arahan perkataan. Lalu dilanjutkan lagi begitu seterusnya. Itulah jika sesuatu itu berasal dari roh, dia akan hidup karena di balik diri seseorang itu, jika dia berasal dari roh, ada kekuatan Allah di belakangnya. Jadi di sini kalau kita tidak menghadirkan Allah dalam kegiatan kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita perbuat dalam hidup ini, semua akan sia-sia. Jadi ada pesan di sini bahwa menjadi pelayan Allah, kita itu bagaikan firman yang hidup, bukan hanya mati di diri kita. Seorang pelayan akan terus melayani karena dia merupakan firman yang hidup dalam kehidupannya. Kita lanjutkan di ayatnya yang ke 11. Di situ bagaimana tentang pelayanan itu, ini masih berkaitan juga dengan dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Itu nanti nyambungnya disimpulkan di ayat 11. Kita sering melakukan sesuatu yang terkesan sifatnya keduniawian, belajar mengejar nilai. Bagi dunia itu sering, wah itu hal-hal duniawi. Tergantung cara pandang dan motivasi orang itu bekerja. Jika apapun yang kita perbuat tujuannya untuk memuliakan Allah, bukan semata-mata itu pekerjaan duniawi. Tetapi jika kita melakukan sesuatu itu mempunyai motivasi untuk Allah, bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk kebanggaan si orang tersebut, maka itu akan menjadi kekal. Di ayat yang 11, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, yang pudar itu artinya kegiatan-kegiatan yang fana ini ya, yang tidak ada abadi ini, jika disertai kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jadi maksudnya alangkah akan menjadi lebih baik lagi jika yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena di sini kita ingat kita sering seperti tadi saya sampaikan bahwa mengatasnamakan kekuatan diri. Nilai matematika saya 9/10, tapi saya malas mengajari orang lain. Nilai matematika saya 10, biologi saya atau pelajaran lain saya 10, sebagian dari nyontek. Itu artinya kegiatan yang tidak disertai kemuliaan Allah di situ. Tapi di sini kita dituntut untuk menjadi pelayan yang seorang suruhan atau utusan Allah. Diutus bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, keuntungan yang bisa berupa harta, kekayaan, pujian, ketenaran dan sebagainya.
Karena kita kembalikan lagi, sang pemberi hidup adalah berasal dari Allah. Kalau kita ingat dari ada lagu ya, ku putus kau mengabdi tanpa pamrih, di situ ya, mengabdi kepada Tuhan. Jangan mengharap pujian. Biarlah pujian berasal dari Allah melalui mulut orang-orang. Diutus Tuhan. Jangan mengharap kekayaan. Ketika Tuhan berkenan, kekayaan akan dihadirkan kepadamu. Jadi keuntungan misalnya berupa nilai yang baik. Karena saya jujur, saya akan mendapat nilai baik dan saya yakin. Kita takut. Hadirkan Tuhan di situ, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat dirimu. Jadi ada pesan, melayani Tuhan hanya demi kemuliaan Tuhan. Ini ada ilustrasi bagaimana rumput kita sering injak karena berada di bawah. Guna rumput itu apa ya? Kalau dalam ilmu di tanaman itu tujuannya dia untuk memadatkan tanah, jadi tidak mengurangi erosi. Jalan tidak licin kalau ada rumput. Sifat rumput bagaimana? Dia tahan cuaca, kering, gak mati-mati. Kayaknya kering ya, kuning, tapi gak mati. Nanti waktu kehujanan, kebanjiran, gak mati juga, dia tahan. Lalu dia tahan tekanan, mau diinjak, mau dipres sampai lama, selama masih ada hujan dan air matahari, walaupun dalam kadar sedikit pun dia tetap hidup. Dan yang lebih hebat lagi, sekalipun atasnya dibabat, dimatikan, dipotong, ketika akar masih hidup, akar yang menghidupi, memberikan kehidupan kepada sang rumput, ia masih akan tetap hidup. Karena hidup itu berasal dari Allah sendiri. Jadi adik-adik, mari kita melayani seperti rumput yang walaupun berada di bawah, sering kita injak, kita tetap melayani. Pesan terakhir, melayanilah lebih sungguh karena Tuhan telah lebih dulu melayani kepadaku. Kita coba bernyanyi sedikit aja ya, satu barisnya aja. Melayani, melayani lebih sungguh. Sampai selesai. Melayani, melayani lebih sungguh. Paulus sudah bercontoh dirinya yang besar, tapi dia tetap rendah hati, tetap melayani sekalipun mengalami penindasan, tetap mengalami dia tetap merendahkan diri, tidak sombong, tidak karena kemampuannya dia semena-mena. Dan satu hal yang patut kita ingat, tetaplah melayani, sekalipun hanya Tuhan yang melihatnya. Demikian pengertiannya. Dan kali ini terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Untuk merespon firman, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 50 ayat 1. Perubahan ajaib. Hidup yang sekarang
Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghadirkan Rasul Paulus terkhusus kepada jemaat di Korintus, yang kisahnya hingga saat ini dapat kami baca dan kami teladani hal-hal baik yang ada dalam diri Rasul Paulus. Dan bagaimana jemaat Korintus mampu menjadi surat pujian di tengah-tengah umat manusia yang tidak semuanya menjadi umat pilihan Allah. Biarlah kini kami teruna-teruna, kini kami umat Allah, mampu menjadi surat terbuka, surat Kristus yang terbuka, mampu menjadi surat pujian di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah lingkungan kami berada. Kami yakin kemampuan yang ada pada diri kami. Setiap kami mempunyai kelebihan yang berasal dari Tuhan juga, tapi kiranya tidak menjadikan kesombongan, melainkan menjadi pemacu untuk melanjutkan karya Allah di tengah kehidupan kami. Kebanggaan atas pujian bukan membuat kami pongah, tetapi membuat kami bertanggung jawab, lebih bertanggung jawab terhadap beban pelayanan kami. Kami sadar Tuhan, kegiatan pelayanan bukan hal yang mudah, terlebih ketika kami mendapatkan cibiran, celaan, nilai buruk, atau apapun yang tidak menyukakan hati kami. Tetapi kami tahu Tuhan yang menatang diri kami, sehingga kami tidak terpuruk dalam kejatuhan kami, tapi kami tetap dapat berdiri tegak karena Tuhan yang membantu kami berdiri. Tuhan yang membantu kami hidup benar, bukan hanya hidup baik. Tuhan bantu kami untuk selalu hidup benar. Walaupun kami sadar kami sering jatuh dalam dosa, kami sadar kami sering iri, marah, dengki, ampuni kami Tuhan. Bahkan ketika kami mempunyai niat buruk untuk mempermalukan orang lain, ampuni kami Tuhan. Ketika kami malas, ketika kami memandang remeh orang lain, ampuni kami Tuhan. Kiranya hal-hal yang benar yang berasal dari Tuhan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Ketika kami mempunyai nilai yang bagus, kiranya berguna untuk memberikan kemampuan kepada teman kami yang lain. Ketika kepintaran itu Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami mempergunakannya untuk hal-hal yang benar di tengah kehidupan keluarga kami, pertemanan kami, dimanapun kegiatan kami. Kekayaan yang Tuhan beri, harta yang ada pada kami, biarlah berguna menjadi saluran berkat bagi kami, bukan untuk kami nikmati sendiri. Karena kami tahu pelebaran kerajaan Allah memerlukan segala sesuatu yang ada pada diri kami, yang berasal dari Tuhan juga. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu rendah hati, apapun jabatan kami, siapapun kami, siapapun orang tua kami, seberapapun harta kami, biarlah kami menjadi pribadi yang rendah hati. Kami tahu rendah hati itu sulit Tuhan, tapi Tuhanlah, karena Tuhan telah memberi contoh bagaimana bahkan Tuhan telah begitu rendah hati dengan rela Engkau melayani kami manusia, umat yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, segala karunia dari Tuhan kami telah menikmatinya dengan segala cara yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja ini, sekalipun dalam pertemuan-pertemuan virtual, bukan pertemuan langsung.
kiranya tidak menyurutkan hati kami sebagai jemaat untuk urung menghadap Tuhan dalam suasana persekutuan. Biarlah seluruh gerejamu tetap dapat melanjutkan karya Allah, sekalipun keadaannya berat bagi semua umat. Itu pula dengan kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada tiap pihak yang membantu penyelesaian pandemi ini untuk mampu melaluinya dengan baik. Tim medis, pemerintah, setiap aparat, instansi, negeri maupun swasta, bahkan kami semua sebagai warga negara. Tuhan mampukan kami untuk bekerja sama melewati pandemi ini. Kami juga berdoa untuk tim yang mendukung kegiatan IHMPT kali ini Tuhan. Terima kasih kami ajukan kepadamu, kami sampaikan kepada Tuhan. Kami yang berjerih lelah saat ini, bukan untuk kebanggaan diri kami sendiri, tapi hanya demi kemuliaan saja. Bukan karena apa yang akan kami peroleh, tapi kami sadar Tuhan telah memberinya terlebih dahulu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pagi hari ini tadi diucapkan bahwa tanpa Tuhan semuanya itu sia-sia. Jadi tanpa Tuhan kita ini bukan apa-apa dan kita tidak punya apa-apa. Jadi adik-adik patut mengucap syukur, dan kakak sendiri juga mengucap syukur karena sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan. Betul ya Kak Erika ya? Betul. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Jadi sekarang kakak ajak adik-adik untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sampai hari ini masih boleh memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Sambil kita memberikan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 291 bait pertama dan kedua. Mari bersyukur semua. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tanpa Tuhan,
kami sadar ya Tuhan bahwa kami bukan siapa-siapa dan kami tidak punya apa-apa. Dan semuanya itu sia-sia ya Tuhan, karena tanpa Tuhan kami ini tidak ada apa-apanya. Kami bersyukur karena sampai saat ini kami masih boleh diberi nafas kehidupan, kami masih boleh diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Tapi kami ucap syukur ya Tuhan, karena kami masih boleh memuji nama Tuhan tanpa ada sesuatu hal yang menghalangi kami. Dan saat ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyucikan persembahan kami ini. Tuhan tidak melihat besar kecil yang kami berikan, tapi kami percaya bahwa Tuhan melihat ketulusan hati kami ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh Majelis Jemaat Gereja GPIB Husayna Berau. Dan biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh dipakai untuk pelayanan di dalam gerejamu ataupun di tengah masyarakat di Berau ini. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Baik, kita akan masuk dalam warta teruna. Jadi seperti adik-adik ketahui ya, di tengah pandemi seperti ini kita harus semakin waspada. Terlebih kemarin kakak melihat berita ya Kak Erika ya, mungkin Kak Erika juga tahu bahwa iya ada satu orang lagi yang meninggal, kemudian ada tambahan pasien lagi. Jadi kita harus semakin waspada. Kalau adik-adik tidak penting sekali untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Kalaupun memang harus keluar rumah, pakai masker, kemudian jaga jarak nih seperti Kak Erika dan Kak Winnie. Kemudian sering cuci tangan ya, cuci tangan pakai air dan sabun, tapi kalau tidak ada pakai hand sanitizer juga boleh ya. Kemudian adik-adik, kakak hari ini juga mengucapkan terima kasih untuk Kak Erika sebagai pelayan firman. Kemudian ada juga kakak yang lain seperti Kak Mawar, Kak Debbie, Kak Feni, kemudian Glenn, ada Jason dan juga Kak Riko. Terima kasih untuk kakak-kakak lain semuanya, sehingga ibadah persekutuan teruna kita pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan kemudian kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun nih buat adik-adik yang hari ini ataupun seminggu yang lalu atau mungkin bahkan hari-hari ke depan akan merayakan ulang tahun. Semoga adik-adik diberi kesehatan, kemudian studinya semakin bagus, apalagi sebentar lagi akan ujian semester nih ya. Jadi semoga di ulang tahun adik-adik diberikan semakin banyak berkat ya, melalui orang tua adik-adik terutama. Dan terakhir nih adik-adik pesan kakak. Jadi beberapa minggu yang lalu kakak itu lihat di YouTube nih Kak Erika nih. Jadi setiap IHMPT kakak tuh cek tuh berapa sih yang nonton ataupun yang hadir. Nah kebanyakan itu tuh yang komen. Kan kakak biasanya bilang nih, ayo tulis hadir biar kakak lain tahu ya. Tapi ternyata minggu kemarin cuman 5 kalau nggak salah, 5 orang atau 6 orang. Kayak sedih banget ya Kak Erika ya. Itu mari kita ya. Jadi buat adik-adik semuanya yang nantinya minggu depan dan minggu ini tulis hadir ya di komen video YouTube ya. Jadi biar kakak lain tahu. Gitu saja warta teruna pada pagi hari ini. Untuk melanjutkan dari warta tadi berkaitan dengan presensi adik-adik terhadap IHMPT, nanti bisa dilanjutkan untuk menyampaikan hasil khotbahnya dalam WA group ya adik-adik. Jadi nanti begitu, jadi agar firman Tuhan tidak hanya berhenti karena pandemi ya. Jadi jangan karena pandemi kita nggak lupa bersekutu, kita lupa bersekutu dengan Tuhan, gitu ya. Oke, menutup ibadah ini sebagai amanat pemutusan, kakak sampaikan, kembalilah dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Jangan lupakan pelayanan dan tetaplah rendah hati.
Tuhan, karena Allah sang sumber kemuliaan telah memberikan kemuliaannya kepada kita. Untuk nyanyian pemutusan kita nyanyikan di jalan hidup yang lebar dan jadi jalan hidup yang lebar sempit, kita bakti 284 bait 1. Semangat ya Dede. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami beribadah hari Minggu Persekutuan Teruna, khususnya hari ini, Minggu tanggal 22 November 2020, merupakan minggu terakhir masa-masa Pentakosta. Saat ini adalah minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Tuhan, kami senang minggu depan kami akan masuk dalam masa penantian Minggu Advent. Biarlah kami juga Tuhan, saat ini kami menutup ibadah ini, masuk mempersiapkan hati kami menanti akan sukacita yang Engkau hadirkan ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan, firman ini biarlah berlaku dalam kehidupan kami, para teruna, para pelayan Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Biarlah kami dapat tetap berkarya apapun keadaan yang ada pada diri kami. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, memberikan kelemah lembutan kepada kami, dan berkat-Mu tetap melimpah atas kami sejak saat ini dan selama-lamanya. Amin. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.